teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Miranti, lalu teman saya Agung Nur Cahya, juga Rizka Karinisa. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang analisis biaya volume dan laba pada akuntansi manajemen. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Sebelum ke penjelasan yang lebih rinci, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Analisa biaya, volume, laba, atau bisa disebut juga dengan cost volume profit analysis atau CVP analysis merupakan suatu alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, karena analisa CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisa CVP dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dialami suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah unit yang dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya keadaan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu perusahaan dan membantu mencarikan solusi untuk pemecahannya. CVP analisis ini dapat dimulai dengan menentukan titik impas. Titik impas atau break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang penggunaan laba operasi dalam analisis cost volume profit. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan menjadi kategori tetap dan variabel. Penggunaan laba operasi dalam analisis cost volume profit laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Untuk yang keduanya, penggunaan laba operasi dalam analisis cost volume profit secara khusus, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual, dan total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Nah, adapun jalan pintas untuk menghitung unit titik impas. Kita dapat lebih cepat menghitung unit titik impas dengan memfokuskan pada margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Dirumuskan sebagai berikut: jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Untuk selanjutnya ada target laba setelah pajak. Umumnya pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi atau laba sebelum pajak. Dapat dirumuskan sebagai berikut: laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas hal yang ketiga dari penggunaan laba operasi dalam analisis CVP atau biasa disebut dengan cost volume profit. Nah, di poin yang ketiga ini ada titik impas dalam penjualan. Dalam beberapa kasus yang menggunakan analisis CVP, manajer mungkin lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada jumlah unit yang terjual. Unit yang terjual dapat dikonversi menjadi pendapatan penjualan dengan mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit terjual.
fokus pada pendapatan penjualan dalam rumus di mana variabel utama adalah penjualan dan pendapatan serta biaya variabel diukur dalam dolar. Nah, poin yang keempat yaitu ada target laba dan pendapatan penjualan. Secara umum, dengan asumsi biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui dampak terhadap laba atas perubahan pendapatan penjualan. Untuk memperoleh total perubahan dalam laba yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan, kalikan rasio margin kontribusi dengan perubahan dalam penjualan. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada pembandingan kedua pendekatan ini. Nah, untuk pengaturan produk tunggal, pengubahan titik impas dalam unit menjadi impas dalam pendapatan penjualan hanya merupakan masalah pengalian harga jual per unit dengan unit yang terjual. Jadi pendapatan penjualan itu masalahnya dengan dalam pengalian, kita garis bawahi harga jual per unit dengan unit yang terjual. Nah, tadi kita sudah membahas yaitu penggunaan laba operasi dalam analisis sesi V. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis multi product. Nah, di dalam analisis multi product ini melibatkan pembuatan asumsi terkait dengan bauran penjualan yang diharapkan, yang merupakan kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual oleh perusahaan. Jika terdapat perubahan dalam bauran penjualan, maka titik impas atau break-even point juga akan berubah. Nah, kenaikan penjualan produk di sini dengan margin kontribusi tinggi akan menyusutkan titik impas. Sementara peningkatan penjualan produk dengan margin kontribusi rendah akan memperbesar titik impas. Nah, di sini juga ada cara untuk mengetahui penjualan impas dengan membagi biaya tetap dengan rasio margin kontribusi. Nah, di dalam analisis multi produk ini juga kita harus mengetahui apa sih bauran penjualan itu. Nah, bauran penjualan atau sales mix adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, penentuan bauran penjualan di sini, bauran penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Nah, bauran penjualan dan analisis CVP atau cost volume profit, penentuan bauran penjualannya terutama memungkinkan kita untuk mengonversi masalah multi produk ke dalam format CCV produk tunggal. Nah, di dalam analisis multi produk ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, titik impas dalam unit. Nah, dalam analisis multi produk ini perlu dilakukannya dulu pemisahan antara beban tetap langsung dan beban tetap umum. Nah, margin produk impas masing-masing produk hanya akan menutup biaya hanya menutup biaya tetap langsung. Sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan bauran penjualan atau sales mix. Jadi kita dapat melakukan bauran penjualannya dulu. Nah, baru penentuan bauran penjualan memungkinkan untuk mengkonversi masalah multi produk ke dalam format CVP produk tunggal untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit. Jadi harga jual per paket dan biaya variabel per paket itu harus diketahui. Nah, untuk menghitung nilai-nilai paket tersebut, kita dapat melakukan bauran penjualan, harga setiap produk dan setiap biaya variabelnya dengan cara membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per paket.
Nah, poin yang kedua ada pendekatan dolar penjualan. Analisis titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan. Jadi masih menggunakan bauran penjualan ya teman-teman. Namun, mengabaikan perhitungan margin kontribusi per paket dan tanpa memerlukan data produk individual. Nah, pendekatannya ini mirip dengan pengaturan produk tunggal, di mana hasilnya dinyatakan dalam pendapatan penjualan keseluruhan. Meskipun memberikan gambaran umum tentang titik impas, pendekatan ini tidak menyediakan informasi terperinci terkait kinerja setiap produk, berbeda dengan analisis titik impas yang dalam unit. Nah, selanjutnya ada penyajian secara grafis hubungan CCV. Di sini ada grafik laba volume. Nah, grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada sales dan kuantitas. Jika garis pendapatan total menyentuh dengan daerah laba, maka titik impasnya menyatakan daerah rugi. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa mengalihkan dulu harga dengan unit, lalu setelah dikalikan, kita dikurangi dulu biaya variabel per unitnya dengan unit. Lalu setelah dikurangi lagi, kita bisa menguranginya lagi dengan biaya tetap. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. B. Grafik biaya volume dan laba. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah. Garis total pendapatan, total biaya, persamaan dari garis ini adalah pendapatan sama dengan harga dikali unit, total biaya sama dengan biaya dalam kurung biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. C. Asumsi pada analisis biaya dikurangi volume dikurangi laba. Analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Analisis mengasumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan diketahui, diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Risiko dan ketidakpastian, margin pengaman unit yang terjual atau diharapkan untuk terjual, untuk pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar risiko. Pengungkit operasi, penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan presentasi laba yang lebih tinggi. Ketika aktivitas penjualan berubah semakin besar, tingkat pengungkit operasi. Semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi harga, ukuran-ukuran ini dapat digunakan untuk memberikan manajer pemahaman untuk yang mendalam atas hasil analisis CVP. A. Analisis sensitif dan CVP. Sensitif analisis adalah teknik bagaimana jika yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasar terhadap suatu jawaban perbedaan antara sistem manual dan otomatis. Seperti yang di belakang saya ini ya, seperti ini. Ini adalah contoh dari analisis sensitivitas dan CVP. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang selanjutnya analisis CVP dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Analisis cost dikurangi volume dikurangi profit atau disingkat CVP konvensional mengasumsikan dua kategori biaya utama, biaya variabel dan biaya tetap. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi berdasarkan unit dan non-unit. Perbandingan antara titik impas
ABC dan titik impas konvensional menunjukkan dua perbedaan utama. Yang pertama yaitu biaya tetapnya dapat berbeda karena beberapa biaya yang sebelumnya dianggap tetap dapat berfluktuasi dengan aktivitas. Yang kedua, persamaan impas ABC mencakup dua istilah biaya variabel non-unit. Yang pertama yaitu satu untuk aktivitas batch dan satu untuk aktivitas berkelanjutan produk. Jika perusahaan menerapkan just in time, biaya variabel per unit yang dijual dapat berkurang, sementara biaya tetap dapat meningkat. Persamaan ABC selanjutnya dapat disusun dengan mempertimbangkan perubahan ini. A. Analisis CPV dan JIT. Persamaan biaya pada JIT dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat ya teman-teman. Ada ini total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah per unit ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Yang terakhir, kesimpulan. Titik impas break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba dengan 0. Untuk mengetahui titik impas dalam unit kita memfokuskan pada laba operasi, keputusan awal perusahaan dalam mengimplementasikan pendekatan unit target yang terjual. Analisis biaya volume laba adalah penentuan apakah yang dimaksud dengan unit. Analisis CVV memfokuskan pada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan komponen laba. Analisis CVV dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dialami suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah unit yang dijual untuk mencapai impas. Dampak pengurangan biaya tetap terjadi titik impas dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Keputusan awal perusahaan dalam mengimplementasikan unit yang terjual pada analisis CVV adalah menentukan apa yang dimaksud dengan sebuah unit. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 7 sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.